Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Aksi nyata modul 3.3. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan judul 1 jam bertaman. Singkatan dari 1 jam bercerita pengalaman. Oleh saya, Herta Sialagan, SPD MM, CGP Rekognisi kelas A1103, dengan fasilitator pemandu adalah Dr. Niki Noberta, MPD. Tujuan pembelajaran adalah 1. CGP dapat menjalankan tahapan B atau buat pertanyaan, A atau ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan lingkungan yang dapat meningkatkan percaya diri, keberanian, dan kemampuan bercerita pengalaman siswa agar lebih aktif dalam proses belajarnya sendiri dan melatih keterampilan berinteraksi sosial melalui program 1 jam bercerita pengalaman atau 1 jam bertaman. Tujuan program yang pertama, menumbuhkan rasa percaya diri siswa sehingga mampu menjadi pemimpin pembelajaran atau student agency. Yang kedua, menumbuhkan kemampuan siswa untuk menceritakan apa yang dialaminya, baik itu berasal dari sumber bacaan maupun berdasarkan pengalaman langsung. 3. Meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya literasi dalam mencapai masa depannya. Buat pertanyaan. Bagaimana guru dapat meningkatkan keberanian bercerita murid sekaligus mewujudkan lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri? Daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu diskusi bersama pengawas, bersama wakil kepala sekolah, bersama rekan guru penggerak, bersama rekan guru dan wali kelas, serta kepada pengurus kelas. Bagaimana tentang program dalam meningkatkan keberanian bercerita pengalaman, sehingga murid terlibat aktif dalam proses belajarnya di sekolah selama ini dapat berhasil? Kemudian, sosialisasi dengan warga sekolah. Kegiatan yang dapat memfasilitasi murid untuk berani bercerita di depan kelas sehingga terlibat aktif. Pelibatan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, yaitu melakukan diskusi dengan murid untuk menggali ide atau pendapat murid terkait kegiatan yang dapat menimbulkan keberanian murid untuk bercerita, termasuk topik cerita, sekaligus meningkatkan keterlibatan murid secara aktif dalam proses belajar. Aset atau kekuatan, yaitu modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, kemudian modal sosial, adanya interaksi, komunikasi, dan kolaborasi yang baik antara kepala sekolah dengan guru, siswa dan orang tua siswa, dan guru bersama orang tua siswa.
Kemudian ada modal politik. Waktu, yaitu setiap hari Selasa 1 jam mulai jam 7.15 sampai 8.15. Penanggung jawab adalah CGP atau saya sendiri sebagai kepala sekolah. Implementasi buat pertanyaan, yaitu berdiskusi dengan pengawas. Kami melakukan diskusi bersama pengawas untuk membicarakan terkait program yang saya buat. Kemudian melakukan implementasi buat pertanyaan, yaitu berdiskusi dengan wakil kepala sekolah terkait dengan program yang saya rencanakan. Kemudian implementasi buat pertanyaan, berdiskusi dengan rekan guru penggerak. Selanjutnya, implementasi buat pertanyaan, yaitu berdiskusi dengan rekan guru dan wali kelas. Lalu yang terakhir, implementasi buat pertanyaan, berdiskusi dengan siswa dan pengurus kelas. Setiap kelas yang terdiri dari ketua kelas, sekretaris, bendahara, bersama pengurus OSIS. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas apa saja yang menarik minat murid untuk bercerita pengalaman? Apa yang murid sukai sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya? Mana kegiatan sekolah yang telah menguatkan keberanian murid terlibat secara aktif dalam proses belajarnya? Mana kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan keberanian murid untuk bercerita? Daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Saya sebagai kepala sekolah memberikan pendampingan kepada wali kelas dan pengurus kelas untuk melaksanakan program ini. Kemudian saya melakukan observasi kegiatan yang menumbuhkan keberanian bercerita murid sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya. Pelibatan suara pilihan dan kepemilikan murid, yaitu melakukan diskusi dengan murid terkait berbagai kegiatan yang sudah berjalan yang dapat menstimulasi keberanian murid untuk bercerita pengalaman sehingga bisa terlibat aktif dalam proses belajarnya. Aset atau kekuatan, modal manusia, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, model sosial, adanya interaksi, komunikasi, dan kolaborasi yang baik antara kepala sekolah dengan guru, siswa, dan orang tua siswa. Modal politik, yaitu dengan kebijakan. Waktu, yaitu setiap pagi 1 jam bercerita pengalaman di depan kelas, mulai jam 7.15 sampai jam 8.15. Penanggung jawab adalah saya sendiri sebagai CGP Rekomisi sekaligus sebagai kepala sekolah. Implementasi ambil pelajaran dengan melakukan pendampingan kepada siswa dan wali kelas serta melakukan observasi di setiap kelas pada saat kegiatan berlangsung, yaitu pada hari Selasa pukul 7.15 sampai 8.15. Bagaimana kabarnya hari ini? Pokoknya sekali luar biasa. Ayo, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, karena semuanya ibu lihat bangkunya terisi, berarti semua hari tertangan dulu kita. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pagi ini, kita awali dengan berdoa.
Silakan pimpin doa kita supaya kegiatan berjalan dengan baik. Si Olivia. Baik, hari ini adalah hari yang baik, di mana ada program yang sudah direncanakan, sudah dibuat seberapa mungkin, sebaik mungkin oleh kepala sekolah. Ya, bersama kita hari ini ada di kepala sekolah, ketua program dan sebagai peserta untuk calon guru bergerak. Ya, jadi program itu alangkah kita terima dengan baik. Kita lakukan dulu bagaimana nanti pelaksanaannya, kita harus berjalan dengan bersama-sama. Ya, setuju? Setuju. Kemarin sudah ibu ceritakan bagaimana gambarannya, yaitu judulnya adalah 1 jam berpengalaman. Boleh kita bacakan? 1 jam bercerita pengalaman. Pengalaman yang memotivasi, pengalaman yang positif. Nah, seperti kemarin sudah ibu jelaskan, pengalaman yang kalian ceritakan yang bisa memotivasi teman-teman yang lainnya akan mendapatkan apresiasi, ya kan? Tentunya ceritanya akan kita buat di hari secara resmi. Nah, untuk hari ini yang masih berlama-lama ya, kita mau mendengarkan cerita-cerita yang menginspirasi tentunya ya, berbagi cerita. Jadi ceritakan pengalamanmu yang bisa menginspirasi teman-temanmu supaya lebih baik lagi. Oke? Sudah tahu ceritanya kan? Sudah siap dengan ceritanya? Sudah. Siap mendengarkan. Fokuskan dirimu, siapkan hatimu, pikiranmu mendengarkan cerita temanmu, simak dan hargai, ya kan? Sesuai dengan kesepakatan kelas, saling mendengarkan teman berbicara. Ya, tak usah tanggapi, cermati, pelajari apa pengalaman temanmu. Jika ada yang perlu diambil, silakan ambil, ya kan? Ini adalah yang positif. Oke, sesuai dengan kesepakatan, ibu didampingi oleh ketua kelas, ya, untuk nanti semua sudah siap kan? Sudah. Oke, baik, supaya kita langsung bercerita. Taman cerita kita hari ini, mari saya persilahkan untuk kelas untuk memilih nama. Pabentu Samusra Arimona. Ayo kita. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya yang dimana saya pernah membuat sebuah makanan yang bernama nasi goreng. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan saya punya diri. Saya nama Saitama. Waktu kelas 5 dulu saya pernah membuka aplikasi TikTok, lalu men-scroll videonya, dan di situ saya mendapatkan sebuah video mengenai makanan sehat yang bernama nasi goreng. Saat itu saya tertarik dengan video itu karena di sana terdapat alat dan bahan yang dapat dibuat untuk para yang menonton video tersebut. Pada akhirnya di situ saya membuat video dan juga saya membuat masakan saya sendiri yang bernama nasi goreng. Di situ saya membuatnya dengan alat dan bahan yang terdapat di dalam video tersebut, yakni alatnya seperti panci dan juga wajan, seperti juga bisa juga seperti mangkuk dan juga piring. Untuk bahannya terdapat nasi, telur, daging, dan juga sayur-sayuran. Di hari pertama saya membuat masakan saya itu dengan alat-alat dan bahan yang terdapat sesuai dengan video yang saya baca. Namun ketika saya membuat masakan saya itu, saya memberikan kepada orang tua saya masakan yang saya buat itu supaya orang tua saya dapat menilainya. Dan ternyata orang tua saya tidak menyukainya dan mengatakan bahwa masakan saya itu bau kasar. Dan saat di hari yang kedua saya mencoba untuk membuat nasi goreng itu kembali. Namun saat itu masakan saya yang saya buat itu dengan alat dan bahan yang sama. Namun hasilnya masakan yang saya buat masih terasa seperti bau asam. Tapi saya tidak menyerah. Di hari yang ketiga saya mencobanya kembali
dan membuatnya dengan alat dan bahan yang saya rakai sendiri. Pada periode yang ketiga itu, saya dapat membuat masakan saya sendiri dengan rasa yang lezat, dan orang tua saya mengatakan bahwa ini layaknya seperti masakan restoran. Dan ketika saat itu juga saya memvideokan apa yang saya buat dan saya membagikannya di media sosial yang saya dapat sendiri atau terdapat dalam akun saya. Jadi motivasi yang saya buat dari situ adalah saya tidak pernah pantang menyerah dan tidak dapat menyerah untuk membuat sesuatu yang dapat saya membuat seseorang atau orang lain bahagia. Terima kasih. Kita panggilkan nomor urut 8 keluar. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Flora Santika Saribu. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya. Maksudnya saya ke SMP Negeri 2 Pamudokan. Nah, pada saat hari pertama, kami dibagi beberapa kelompok sampai 7 kelompok. Nah, saya berada di kelas 7B. Nah, saya berpikir, saya bisa nggak berinteraksi dengan teman-teman sekelas saya? Nah, saya gugup, saya orang yang pemalu kalau untuk berkenalan dengan orang-orang. Nah, jadi berhari-hari kami menjalani masa pengenalan pintu masuk kelas. Nah, tiba saatnya pembagian kelas. Nah, sesuai minat dan bakat. Nah, di sana puji Tuhannya saya masuk ke kelas A dan saya ragu lagi bisa nggak saya berinteraksi dengan teman-teman baru saya, karena saya mempunyai satu teman dari SD yang sampai sekarang kami masih bersama. Nah, pada saat itu saya mulai berkenal dengan teman-teman saya dan juga wali kelas saya, dan tiba saatnya itu ujian, saya gugup. Saya bisa nggak ya ngerjain ujian ini? Saya bisa nggak ya nanti dapat nilai yang bagus? Nah, dengan saya berdoa terus pada Tuhan, saya bisa melewati ujian itu, dan pada saat pembagian rapor saya mendapatkan juara 7 paralel. Itu saya sangat bersyukur, itu anugerah Tuhan yang paling mau buat saya. Tapi pada saat semester 2 atau kelas 7 saya itu menurun, saya makin malas, saya makin jarang belajar. Nah, jadi pada saat semester 2 saya tidak mendapatkan juara paralel lagi. Nah, jadi pengalaman saya dan pesan saya ke teman-teman semua, jangan malas belajar, karena kalau jika kita malas belajar pasti peringkat kita itu pasti turun. Dan mulai saat ini saya berjanji pada diri saya untuk terus belajar dan sering berdoa agar saya bisa mendapatkan juara paralel lagi pada semester 1 kelas 8 ini. Terima kasih. Cerita ketiga. Kita panggilkan nomor urut 13 Jason. Nama saya Jason Menurung. Saya kali ini akan bercerita tentang saya mengikuti lomba mapel waktu kelas 7. Dulu, tahun lalu, saya lagi mengikuti lomba mata pelajaran. Saya bekerja keras dan belajar untuk bisa lulus lomba seleksi mata pelajaran. Namun, takdir tidak memilih saya. Saya pun gagal dan tidak lolos seleksi tersebut. Tapi saya tidak pantang menyerah. Saya mencoba lagi dan akan mencobanya di tahun depan. Motivasi yang bisa saya dapat, saya akan terus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang saya mau. Terima kasih. Cerita keempat. Kita panggilkan nomor urut 14 Jelita. Selamat pagi semua. Saya di sini ingin menceritakan pengalaman saya, yaitu dengan mengikuti FLS 2N waktu SD. Jadi waktu saya itu SD, saya bisa dibilang aktif dalam kegiatan. Tapi kalau saya bosan dengan kegiatan tersebut, saya akan meninggalkan kegiatan tersebut dan melakukan hal baru. Tapi saya senang saat kegiatan menari. Jadi waktu ada
Waktu ada FLS 2N saya ingin mendaftar. Saya sangat gugup karena takut tidak terpilih. Tapi waktu pemilihan saya terpilih. Kami dipilih 3 orang. Jadi waktu kami terpilih, kami di saat itu pula latihan. Kami latihan dari awal dan berminggu-minggu. Waktu saya sakit, saya juga memaksakan agar latihan. Walau letih, tapi saya juga senang karena saya juga terpilih. Tapi waktu hari perlombaan sudah tiba, kami bersiap-siap. Kami juga mendapat semangat dari orang tua dan yang lain, teman-teman yang lainnya. Kami mulai menuju lokasi FLS 2N yaitu di SD Negeri 3. Kami sangat gugup dan kami mendapat urutan nomor 6. Waktu ingin urutan kami sudah dimulai, kami sangat gugup. Dan kami menampilkan kegiatan FLS 2N kami yang kami bawakan. Setelah selesai menari, banyak orang yang tepuk tangan. Dan sampai di situ saya tidak gugup lagi. Dan setelah kami menari, kami juga melihat tarian-tarian yang dibawakan oleh sekolah-sekolah lain. Saat pemilihan juara telah dimulai, saya sangat gugup dan berdoa agar dapat menang juara. Saat peringkat 3 dipanggil dan itu bukan dari sekolah kami, saya sangat sedih. Dan saat peringkat kedua dipanggil, kami juga sangat sedih karena kami tidak terpilih. Dan saat juara pertama, puji Tuhan kami terpilih. Dan setelah itu kami pulang dengan membawa piala. Dan belum sampai di situ, kami juga membawakan FLS 2N se-kabupaten. Tapi sayangnya kami cuma mendapatkan ranking 6. Motivasi yang kami dapatkan dari situ adalah berjuanglah keras dan jangan pantang menyerah. Terima kasih. Cerita kelima. Kita panggilkan nomor 17, Iskia. Perkenalkan, nama saya Iskia. Saya akan membawakan pengalaman saya saat saya mau mengikuti lomba mapel. Saat tahun lalu saya mengikuti lomba mapel pada bidang matematika. Saat lomba mapel, saya sebelum masuk menjadi kandidat lomba mapel, kami ada 3 orang. Di situ kami melakukan pemilihan dan puji Tuhan saya terpilih untuk menjadi kandidat untuk lomba mapel matematika. Kemudian ketika selang beberapa waktu kami pun mengikuti lomba mapel matematika. Lomba mapelnya di SMP 1 Pangururan. Ketika kami mengikuti lomba mapel, saya gugup. Saya merasa bahwa saya tidak sanggup karena melihat bahwa banyak dari sekolah lain yang begitu pintar. Saya berpikir apakah saya sanggup untuk meraih prestasi. Saya mengikuti lombanya pada mengerjakan soalnya, saya gugup. Di situ saya berpikir apakah saya menjawab soal itu dengan benar, apakah saya menjawab soal itu dengan baik, apakah saya akan masuk peringkat. Saya berpikir begitu. Tapi saya simpan dulu pikiran tersebut. Saya bersenang-senang dulu dengan teman-teman untuk menghilangkan stres dan jenuh saya. Setelah itu mulai pengumuman. Ketika pengumuman berlangsung, puji Tuhannya saya mendapat harapan 2 pada lomba mapel matematika. Setelah itu saya berpikir untuk mengikuti lomba mapel tersebut untuk kedua kalinya pada kelas 8. Saat kelas 8 ini saya mengikuti lomba mapel di mana saya dan satu teman saya belajar dengan giat. Tetapi saya menjadi terpilih menjadi kandidat. Saya merasa gugup sekalian, saya merasa sedih karena teman saya tidak terpilih. Saya berpikir dia akan marah kepada saya, tapi ternyata tidak. Setelah saya semakin giat belajar, kami mengikuti lomba mapel tersebut di SMP Negeri 2 Pangururan. Ketika mengikuti,
saya berpikir apakah nilai saya masih akan turun atau tidak. Tapi di situ saya lepaskan pikiran tersebut dan mengikutinya dengan baik. Ketika mulai dalam mengerjakan soalnya, di situ saya gugup karena soal-soalnya agak lebih jauh daripada kisi-kisi yang diberikan. Saya pikir di situ saya tidak akan bisa mengerjakan soal itu. Tapi saya usahakan di mana yang mudah menurut saya, di situ saya kerjakan. Ketika selesai mengerjakan, di situ soalnya belum semua saya kerjakan. Jadi saya berpikir saya tidak akan masuk prestasi lagi. Tapi setelah pengumuman, ternyata puji Tuhan saya naik menjadi harapan 1. Motivasi yang dapat saya berikan adalah bertahan dalam peringkat tidak mudah dibandingkan meningkatkan peringkat kita yang dulu. Semakin rajinlah belajar untuk meningkatkan prestasi kita. Terima kasih. Oke, cerita. Kita panggilkan nomor 3, David. Perkenalkan, nama saya David Gadis Panggang. Pengalaman yang akan saya ceritakan yaitu mencoba untuk merawat kaktus. Satu hari saya membeli satu pot bunga kaktus dan satu buah kaktus. Saya mencoba untuk menanam kaktus. Saya merawatnya setiap hari, menyiram dan memberi pupuk. Awalnya saya gagal dan saya mencoba untuk merawat kaktus lagi. Saya membeli pot yang agak lebih besar dan saya membeli satu buah kaktus. Di situ saya merawatnya dengan baik, menyiramnya setiap hari, meletakkannya di bawah terik matahari dan memberi pupuk 1 kali seminggu. Dari situ kaktus saya tumbuh besar dan yang saya dapat dalam cerita saya itu janganlah ragu untuk mencoba suatu hal. Terima kasih. Lanjut. Kita panggilkan nomor 21, Bersinta. Selamat pagi semuanya. Baik. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya di saat saya mengikuti lomba mapel di kelas 8. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi saya jangan sayang karena sudah ada yang punya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Prasetya, dan di sini saya akan menceritakan pengalaman saya mengikuti lomba mapel bahasa Inggris di kelas 8 ini. Waktu saya mendengar guru mengumumkan bahwa lomba mapel akan diadakan, saya kemudian berinisiatif untuk mengikuti lomba mapel tersebut. Saya kemudian ikut seleksi lomba mapel bahasa Inggris dan puji Tuhan saya termasuk ke dalam calon kandidat untuk lomba mapel bahasa Inggris kelas 8. Di situ saya bertemu dengan dua teman saya dan ingin belajar untuk mencari calon kandidat lomba mapel bahasa Inggris. Saya belajar bersama teman saya dengan serius dan puji Tuhannya saya terpilih sebagai calon kandidat calon lomba mapel bahasa Inggris. Dan saya juga merasa kasihan terhadap teman-teman saya, namun saya juga tak pada semangat dari itu. Saya kemudian belajar giat dari rumah dan sekolah juga. Bisa ujian, saya mengerjakan semua soal-soal itu lomba mapel tersebut dengan teliti dan hati-hati. Setelah saat saya sudah selesai, saya juga masih mengoreksi soal-soal yang saya kerjakan. Dan saat pengumuman, pemilihannya saya mendapat harapan 1 dalam lomba mapel bahasa Inggris. Dan dari situ yang ingin saya sampaikan, semoga semua teman-teman saya yang mendengar pengalaman saya bisa termotivasi yang bisa menjadi bakat saya. Sekian dan terima kasih. Cerita berikutnya. Kita panggilkan nomor 20, Nabi. Di sini saya akan menceritakan
saya masuk kelas 7, saya takut karena ini bukan SMP impian saya. Saya tidak lulus ke tes SMP impian saya. Jadi saya takut untuk beradaptasi ke SMP juga. Saya di saat masa teman sekolah dibagi dalam beberapa kelompok. Saya kurang akrab kepada teman saya karena teman akrab saya saat di SD beda kelompok dengan saya. Jadi saya tetap tidak memiliki teman pada saat itu. Dan saat seleksi saya overthinking cemas karena saya takut tidak akan masuk ke kelas 7A. Jadi saat seleksi, puji Tuhan saya masuk. Dan teman saya saat SD juga masuk ke kelas A. Dan pada akhirnya saya beradaptasi dengan sekolah ini. Contohnya seperti baris di setiap ruang sekolah. Dan juga saya memiliki banyak teman baru yang baik kepada saya. Dan saat ujian saya takut karena saya takut sekali karena saya mau tidak masuk ke paralel. Dan kemudian pada semester 1 kelas 7 saya masuk juara 1 paralel dan juga semester 2 juara 1 paralel. Dan saat semester 1 ke-4 ini semoga saya dapat menciptakan kapasitas saya dan dapat meningkatkan nilai saya. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita saya, jangan putus asa untuk mencoba hal-hal baru. Mungkin itu sulit, tapi beranilah untuk mencoba hal baru. Terima kasih. Lanjut. Kita panggilkan nomor urut 28, Rosetta. Selamat pagi semuanya. Kenalkan, nama saya Res Tanggang. Saya akan menceritakan pengalaman saya masuk ke SMP 2 Pangguran. Saat pertama kali saya masuk ke SMP 2 Pangguran, saya merasa sangat takut karena saya kira di SMP 2 Pangguran ini gurunya galak-galak dan kayak saya takut juga kurang akrab sama teman-teman lainnya. Setelah itu, pas kelas 7 kami dibagi kelompok, saya di kelas 7E. Dan saya merasa kayak, apakah saya nanti di kelas 7E, nanti sampai kelas 9? Karena saya seperti itu, ternyata ada seleksi, minat dan bakat. Dan saya juga minat kepada tari, tetapi saya lebih kayak mementingkan kepada kayak fokus ke Olimpiade. Dan saat selesai seleksi, puji Tuhannya saya masuk ke 7A. Saya merasa senang dan saya juga takut karena saya pikir itu kelas 7A itu pasti pintar juga semua. Saya takut tidak masuk juara dan di situ saya sangat gugup sekali dan tidak ada teman yang akrab sama saya. Dan saya berusaha untuk akrab kepada teman-teman semuanya dan saya bisa akrab. Nah, di situ setelah mau ujian saya juga sangat takut karena saya pikir gimana nanti kalau saya tidak masuk paralel atau juara, sedangkan saya di SD juga tidak dapat juara. Saya sangat takut ranking saya turun. Di situ setelah selesai ujian, tujuannya saya selesainya dengan lancar. Di semester 1 saya mendapatkan ranking 2 paralel. Di situ saya sangat bahagia serta saya takut juga karena mempertahankan lebih susah daripada untuk meraih. Di situ bahkan saat mengerjakan tugas-tugas sekolah saya pernah sampai takut atau tapi puji Tuhannya saya pas kelas 7 belum pernah siap tugas atau dihukum karena tugas. Di situ saat semester 2 saya juga takut juga karena saya takut turun ranking lagi, tetapi puji Tuhannya saya tetap di ranking 2 paralel. Baru saat masa ini saya mengikuti lomba mata pelajaran walaupun belum menghasilkan atau membuat saya senang. Semoga nanti di tahun depan saya bisa lagi mengikutinya dan menghasilkan prestasi yang lebih bagus lagi. Dan kepada teman-teman semuanya, motivasi yang saya dapatkan saya berikan adalah kita harus berani untuk mencoba hal-hal baru karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu bagaimana yang akan kita coba itu. Terima kasih.
makan. Kita panggilkan untuk nomor 32, Olivia. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Olivia Nebaho. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya yaitu tentang membuat tugas video bahasa Inggris dari les saya. Nah, saya mengikuti les bahasa Inggris di dekat rumah saya. Pada saat itu kami ditugaskan untuk membuat tugas video yaitu tentang bekerja menggunakan bahasa Inggris. Nah, waktu dan tanggalnya sudah ditentukan oleh guru saya. Saya selalu menunda waktu untuk membuat tugas itu karena saya masih gugup dan belum ngajar. Setelah satu hari sebelum tugas itu dikumpul, saya dan teman saya pun berencana untuk mengerjakannya di tepi darat, yaitu dekat rumah teman saya. Kami pun mengerjakan tugas itu. Nah, waktu kami sampai ke lokasi, pada saat itu keadaannya sedang mendung dan hujan. Untungnya kami membawa payung dan di situ ada tempat berteduh, jadi kami berteduh sebentar. Setelah beberapa saat, hujan pun reda dan kami melanjutkan tugas kami. Untungnya tugas kami selesai dengan bagus. Setelah itu, kami pun berjalan ke rumah teman kami untuk berteduh sebentar karena keadaannya di situ hujan datang. Sekitar pukul 6 lewatan, kami pun sampai di rumah dengan menggunakan beca yang dicarikan oleh orang tua teman kami. Setelah sampai di rumah, saya mengedit video itu beberapa jam karena prosesnya agak sedikit lama. Nah, saya berpikir apakah saya bisa mengirim videonya dengan tepat waktu atau tidak. Ternyata saya bisa mengirim. Setelah saya mengirim, kita bisa mendapatkan pelajaran dari pengalaman saya, yaitu jangan pernah menunda waktu karena waktu sangat berharga dan waktu tidak akan bisa diulang. Terima kasih. Kita panggilkan nomor urut 23, Petra. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Petra Skambang. Pada pagi hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika kelas 7. Pada saat kelas 7, waktu pertama kali kelas, saya sangat takut karena saya dipilih masuk ke kelompok 7D. Pikiran saya tidak akan dipindahkan ke 7A. Tapi ternyata ada seleksi pemberian bakat dan minat. Dan saya terpilih masuk ke dalam 7A. Di situ perasaan saya sangat takut karena teman saya masih sangat sedikit. Dan ketika itu ada perlombaan yang diadakan POSI. Di situ saya mendaftarkan diri karena disuruh oleh guru. Dan puji Tuhan, dan saya memilih mata pelajaran IPA. Dan puji Tuhannya saya meraih medali perunggu. Di situ saya diapresiasi oleh wakil kepala sekolah Pak RW. Dan saat itu saya ada lomba mata pelajaran. Di situ saya mendaftarkan diri untuk masuk IPS dan IPA, tapi saya terpilih untuk IPA. Sebenarnya saya tidak mau IPA, saya maunya IPS. Dan di situ saya belajar bersama 4 teman saya. Dan ketika akhirnya seleksi saya terpilih. Di situ perasaan saya takut karena takut teman saya tidak mau menemani saya lagi. Ternyata teman saya malah mensupport saya, menyemangati saya. Dan ketika waktunya perlombaan, saya sangat takut karena di situ menurut saya aku belajarnya kayak udah pulang. Dan jualan lomba di SMP 1. Di situ saya sangat takut gugup. Dan ketika pengumuman yang menang, ternyata saya tidak masuk ke 6 besar. Saya cuma masuk di peringkat 7 dan saya sangat kecewa dan takut akan dimarahi oleh guru pembimbing. Ternyata tidak. Di situ tibalah waktunya semester 1 ujian pemilihan paralel. Saya sangat takut tidak masuk besar karena waktu saya SD saya tidak pernah juara. Dan puji Tuhannya saya masuk peringkat 9 paralel.
ketika semester 2 saya udah malas mengerjakan tugas, dan di semester 2 saya tidak masuk lagi. Inilah cerita pengalaman saya ketika kelas 7. Motivasi yang saya berikan kepada teman-teman sekalian kita ini, jangan takut akan mencoba banyak hal dan janganlah malas untuk belajar. Terima kasih. Kita bagikan nomor urut 31, Sandi. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya sendiri Marta Kubolon. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya pertama kali masuk ke SMP Negeri 2 Pangururan. Pertama kali masuk ke SMP Negeri 2 Pangururan, saya ditempatkan di kelas 7B. Beberapa hari di sana, wali kelas kami menyuruh agar membawa HP untuk ujian praktek kelas sesuai minat dan bakat. Kebetulan di situ saya kehabisan paket. Untung ada teman saya yang bernama Jessica yang membagi paketnya kepada saya, dan saya juga bisa mengikuti ujian itu. Beberapa hari kemudian, Pak RP memanggil semua kelas 7 untuk meroket kelasnya. Saya berpikir, apakah saya bisa masuk ke kelas 7A? Bukankah di kelas 7A orang-orang pintar? Dan apakah saya bisa mengikuti pelajaran yang diberikan di kelas 7A? Dan ternyata Pak RP memanggil nama saya dan dimasukkan ke dalam kelas 7A. Ternyata saya bisa mengikuti pelajaran yang ada di kelas 7A. Setelah kemudian saya berpikir agar saya selalu berusaha agar selalu mendapatkan kelas yang bagus di SMP Negeri 2 Pangururan. Ternyata saya tetap di kelas A sampai sekarang. Motivasi yang saya dapat yaitu janganlah pelit untuk berbagi apa yang kita miliki kepada teman, dan selalu berusaha, karena berusaha tidak mengkhianati hasil, karena Tuhan selalu mengatur jalan kita. Terima kasih. Lagi. Kita bagikan nomor urut 33, Unikim. Halo teman-teman semua. Selamat pagi. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman saya, yaitu membuat bolu. Sebelum saya berbagi pengalaman, saya ingin bertanya, apakah di antara teman-teman sekalian pernah ada yang bisa membuat bolu? Bisa? Tidak. Semua tidak. Tidak. Tidak pengalaman. Oke, saya akan menceritakan pengalaman saya membuat bolu. Hari itu saya diajak oleh ibu saya untuk membuat bolu. Terlebih dahulu saya mencuci tangan saya dan menyiapkan alat dan bahan untuk membuat bolu tersebut. Tetapi di tengah saya ingin membuat bolu, ibu saya pergi karena ada urusan tertentu. Saya mencobanya sendiri. Langkah pertama, saya memecahkan 3 butir telur dan memasukkannya ke dalam wadah yang besar. Kemudian saya memasukkan 13 sendok gula makan ke dalam wadah tersebut dan memasukkan SP atau pengembang kue. Lalu saya memixernya sampai mengembang. Dan setelah itu saya memasukkan lagi 5 sendok makan tepung terigu dan memasukkan setengah sendok makan teh vanili untuk menambah aroma. Lalu saya memixernya kembali sampai merata. Dan setelah adonan tersebut merata, saya kembali mengolesi loyang kue dengan mentega. Tujuannya supaya adonan tersebut tidak lengket di loyang. Lalu setelah saya menuangkan adonan tersebut ke dalam loyang, saya memasukkannya ke dalam oven dengan tujuan untuk memanggangnya agar matang. Lalu saya menghiasnya dengan keju dan meses. Saya memanggang bolu tersebut selama 25 menit. Lalu setelah matang, saya mengangkatnya dan mendinginkannya. Setelah dingin, bolu tersebut saya keluarkan dari loyang dan menghiasinya dengan keju dan meses. Saat saya ingin mencobanya, ternyata bolu tersebut kekeringan.
saya berpikir, oh bisa gini ya. Terus saya menanya kepada ibu saya yang sudah datang dari luar. Mak, kenapa bolu yang saya buat ini terlalu kering? Dan ibu saya menanyakan, berapa lama kamu memanggangnya? Saya mengatakan 25 menit. Tetapi seharusnya saya memanggangnya 15 menit. Dari pengalaman saya belajar jangan takut untuk mencoba atau memulai hal yang baru, tetapi teruslah berusaha karena usaha yang kita lakukan belum tentu gagal. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada anak kami sudah bercerita pengalaman. Ya, jadi setiap hari Selasa seperti ini, setiap hari Selasa sebelum masuk ke pertama kita bercerita pengalaman. Apapun pengalaman daripada anak kami, semuanya diterima. Sekarang, ya karena kita sudah bercerita pengalaman, anak-anak kami melakukan refleksi. Siapa yang mau memberikan refleksi? Refleksi dalam arti bagaimana perasaan kalian setelah bercerita pengalaman di depan. Siapa yang mau mengungkapkan refleksinya? Ada? Nah, coba itu lagi. Ceritakan bagaimana perasaanmu setelah bercerita tadi. Ya, silakan ke depan. Ceritakan. Atau di situ aja, di situ. Ya. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan ini? Jujur, setelah melakukan kegiatan ini, perasaan yang saya dapatkan adalah saya dapat mengetahui banyak pengalaman-pengalaman teman saya, dan saya juga dapat membagikan pengalaman saya sendiri dengan cara saya sendiri, dan teman-teman saya juga memberikan pengalaman mereka dengan cara mereka sendiri, dan dapat menyimpulkan dari semua ini bahwa kegiatan ini dapat mengajarkan kita bahwa kita harus memotivasi sesama kita, dan kita tidak boleh seperti menyimpan apa yang ada di dalam hati kita, tetapi kita harus menceritakan yang penuh. Oke, teman-teman. Kalian semua sudah menceritakan pengalamannya dan dia sudah melakukan refleksi. Mungkin kalian juga merasakan seperti itu. Kalian itu bisa menceritakan apa yang di dalam hati kalian, apa yang kalian alami. Maka teman-teman juga mengetahui apa yang kalian alami. Kita dapat ilmu dari kita yang sudah ceritakan, kita dapat ilmu juga dari cerita teman-teman kita, sehingga kita semakin kaya akan cerita, semakin kaya akan ilmu. Selain daripada itu, yang paling utama adalah kalian semakin berani. Siapa yang semakin berani dengan cara seperti ini? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan situasi seperti itu. Kita lanjutkan program ini. Siapa yang mengingat programnya tadi? Program apa namanya? Coba berdiri dulu mengungkapkan apa tadi nama judul program kita. Ya, berdiri, silakan. Ya, sebutkan. Programnya adalah 1 jam pertama, yaitu 1 jam bercerita pengalaman. Oke. Program yang kita buat sekarang ini adalah 1 jam pertama, yaitu 1 jam bercerita. Oke, teman-teman. Sekian dan terima kasih untuk kegiatan kita tetap berdoa. Apapun yang kita lakukan, kita melakukan refleksi, kemudian juga kita berdoa. Tidak lupa kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat-Nya lah kita bisa melakukan kegiatan yang kita lakukan. Siapa yang mau memimpin dulu firman? Ada? Ayo, ini siapa namanya? Oke, silakan. Kita berdoa,
dan berkati juga masyarakat guru-guru kami, berkati mereka, beri mereka rezeki yang berlimpah. Ini doa kami Bapa dan Oke, terima kasih. Semoga cerita selanjutnya semakin mantap sehingga semua kita bisa mengungkapkan cerita-cerita yang baru. Terima kasih. Refleksi aksi nyata modul 33. Yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, yang keempat penerapan ke depan. Yang pertama, peristiwa. Latar belakang. Keberanian murid bercerita dalam mengungkapkan ide, pengalaman, dan gagasan yang diperoleh dalam proses berjalannya atau kegiatan sehari-hari merupakan faktor motivasi yang sangat penting dalam menumbuhkan keterlibatan murid secara aktif dalam proses belajarnya. Selama ini ditemukan sekitar 70% siswa belum berani mengungkapkan pendapatnya jika ada kesempatan bertanya dan menjawab saat pembelajaran, walaupun telah dilakukan upaya untuk menumbuhkan keberanian murid bercerita di kegiatan English Day. Namun, hanya saat kelasnya bertugas sehingga belum melibatkan murid secara keseluruhan serta belum melibatkan murid membuat program. Murid juga tidak ada kebebasan menceritakan pengalaman pribadinya, sehingga belum menyadari manfaatnya dan belum bertanggung jawab atas program tersebut, sehingga perlu adanya program penguatan yang dilakukan secara rutin dan kontinu untuk mewujudkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid terhadap proses belajarnya. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan program yaitu 1 jam bertaman. Program 1 jam bertaman adalah program kokurikuler yang berupaya menumbuhkan keberanian dan kepemimpinan murid dengan pendekatan berbasis aset yang memanfaatkan dan mengoptimalkan aset murid yang ada di sekolah. 1 jam bertaman merupakan singkatan dari 1 jam bercerita pengalaman di depan kelas. Artinya, murid bercerita di depan kelas tentang pengalaman pribadinya yang positif atau hal baik yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Program ini di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya melibatkan kepemimpinan murid. Program 1 jam bertaman dilaksanakan setiap hari Selasa mulai pukul 7.15 sampai 8.15. Sebelum mulai kegiatan les pertama hari Selasa, pengurus OSIS kelas yang bertugas memanggilkan 1 orang siswa ke depan kelas secara bergantian untuk menceritakan pengalaman positifnya. Isi cerita berupa pengalaman positif atau hal baik yang dapat menginspirasi siswa lain dan yang paling utama menambah keberanian ataupun percaya diri murid memberikan pendapat. Kegiatan bercerita murid didokumentasikan berupa foto, video, atau hal lainnya. Hasil kegiatan dapat dipublikasikan untuk berbagi praktik baik di PNM. Panduan modul 33, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Komunikasi dengan wakil kepala sekolah terkait program yang akan saya buat. Kemudian, komunikasi atau rapat bersama guru melalui komunitas sekolah. Selanjutnya, rapat atau sosialisasi dengan siswa. Selanjutnya, pelaksanaan program. Lalu, yang berikutnya semoga dapat terlaksana dengan sebaiknya dan sangat berdampak positif terhadap siswa. Dengan pelaksanaan program 1 jam bertaman ini, diharapkan penyelesaian masalah terkait peningkatan keberanian siswa
dan penggalian potensi yang dilakukan guru atau kepala sekolah akan mampu menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dan anak dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki serta lebih merdeka dalam belajar dan mengeksplorasi pengetahuannya. Yang kedua, perasaan. Perasaan saya saat merencanakan dan melaksanakan program ini sangat antusias. Walaupun sempat ada buntu masalah waktu pelaksanaan, tetapi berkat diskusi sesama rekan sejawat atau terhadap rekan guru penggerak, menjadi dapat solusi waktu pelaksanaannya. Setelah pelaksanaan aksi nyata ini, dengan melihat bahwa siswa sangat bahagia menceritakan pengalamannya, maka saya semakin senang dan semakin semangat untuk melaksanakan kegiatan ini. Ternyata program baru ini sangat bermanfaat, terutama dengan melibatkan siswa mulai dari membuat program sampai melakukan refleksi. Yang ketiga, pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan atau saya peroleh dari aksi nyata program ini adalah: yang pertama, siswa sangat senang melakukan kegiatan program 1 jam bertaman ini karena mereka bebas menceritakan pengalaman positifnya. Yang kedua, kegiatan ini sangat menginspirasi diri saya sendiri maupun kegiatan ini sangat menginspirasi diri sendiri para siswa maupun menginspirasi temannya. Murid merasa dihargai karena dilibatkan mulai sejak pembuatan atau memilih program serta pelaksanaan program. 4. Murid semakin bertanggung jawab atas keberhasilan program karena terlibat dalam membuat program. Yang keempat, penerapan ke depan. Melalui pembiasaan bercerita pengalaman ini, maka para siswa semakin percaya diri dan mampu mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam pemikirannya yang dikemas dalam sebuah program, yaitu 1 jam bertaman atau 1 jam bercerita pengalaman. Yang bertugas memanggil siswa ke depan adalah pengurus kelas. Maka program ini dapat menciptakan kepemimpinan murid atau student agency. Sekian, melalui pembiasaan bercerita pengalaman ini, maka para siswa semakin percaya diri dan mampu mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam pemikirannya yang dikemas dalam sebuah program, yaitu 1 jam bertaman, 1 jam bercerita pengalaman. Yang bertugas memanggil siswa ke depan adalah pengurus kelas. Maka program ini dapat menciptakan kepemimpinan murid atau student agency. Dengan pelaksanaan program ini, semua siswa SMP Negeri 2 Pengururan semakin aktif bertanya dan mengungkapkan pendapatnya kepada guru saat proses pembelajaran. Harapan saya semua warga sekolah dapat melaksanakan program ini secara kontinu sehingga di kemudian hari hasil literasi SMP Negeri 2 Pengururan akan semakin meningkat, jelas, nyata. Sekian dan terima kasih. Thank you.